Harusnya waktu kita ini sungguh-sungguh menganggap Tuhan itu yang terpenting dalam hidup. Waktu orang tahu, yang terpenting itu mau datang jemput. Kong saudara gimana? Kalau dia mau jemput jam 7, saudara nanti mandi jam berapa? Lagi 10 jam 7 atau bagaimana? Berarti saudara yang tidak menganggap itu penting. Atau justru, so datang kata iyo, suruh tunggu kita baru mau mandi. Tapi gimana? Kalau itu kau anggap paling penting, yang terutama, dia mau datang, loh jam 7, jam 3 dia so mandi. Baju dan dia so strik dari kelamaring. Kenapa? Yang penting, yang terpenting di hidup ini, tuh, yang paling utama. Tuh. Sekali lagi saudara, saya lihat tuh hari waktu pemilihan kabinet, tuh. Orang berkata, bayangkan, tuh, ini kan mau jadi menteri, bukan mau jadi kepala jaga, saudara. Mau jadi menteri, tapi yang panggil pada orang soalnya presiden. Bayangkan. Ya. Justru tuh lain, kenapa dia panggil pak kita? Nah, itu kan. Yang kan saudara. Ya. Saya rasa dong itu senyata sono itu 1 minggu. Mungkin. Tuh, dia mau datang. Saya ingat kali datang semua pakai kemeja putih tuh. Belum tentu mereka dipilih. Tuh. Ada tuh lain cuma datang. Habis itu ternyata dia tidak pernah jadi menteri. Itu kalau tidak salah jam 7 orang semua so sampai. Kalau tidak salah itu jam 7 kan 6:30 saudara. So sampai di istana. Kan semua itu yang jadi menteri ada tuh kaya raya. Tuh. Apa saudara tuh? Saudara lihat tuh. Kaya raya, tuh artis-artis. Itu terkenal. Dempe bikin diri sebenarnya luar biasa. Tapi mana mau jadi menteri? Loh, dapat suruh datang jam 7. 6:30 dia sudah sampai. Sudah pikiran, kita artis jadi datang nanti jam 11. Ya pastinya tidak terpilih. Kong orang ini katanya mau dijemput Tuhan. Yang kan saudara. Tuhan kira-kira DP utama di dalam hidup kita tuh berapa persen? Ya tuh. Kira-kira. Saudara kasih nilai berapa Pak Tuhan? Harusnya kan nih gejolak yang terjadi di Indonesia. Ini berapa? 1 minggu ya? Kang, 1 minggu. Harusnya coba saudara lihat ini orang pesemangat. Tuh, mau demo lah, bayangkan. Orang berjalan tuh puluhan kilometer, saudara pikir bagus edu. Berjalan kaki itu orang apa? Orang berbaris. Kong solala abis itu. Semua duduk orangnya ada. Justru ayo maju. Tuh, semua orang bikin ancor tuh pagar, bayangkan. Kandati dari rumah bawa gurinda, tahu nggak saudara? Tuh, mau potong tuh pagar. Sampai serius itu, bukan cuma itu. Dong rel, cabut semua bandera, dong bagai segala rupa. Bayangkan, saya sebenarnya kalau jali ya saudara, entah mau orang mau dibayar kayak mau apa. Coba aja saudara sekarang saudara bayangkan. Kira-kira kalau misalnya ini kerajaan Allah yang orang merebut. Lalu kira-kira apakah saudara berhasil bisa merebutnya? Bayangkan dorang, pengumuman mau demo itu dari tanggal 25 Agustus. Tidak berhasil tanggal 25, 26 sudah datang. 26, 27 datang ulang. Bayangkan, sampai ini hari kan. Tidak salah tadi. Sampai tanggal 2 September, dorang masih semangat. Dorang, Sonin tahu dorang tambah berapa. Kalau tuh hari Prabowo kan tambah 2. Tambah 2 atau orang gas. Sonin tahu ini so tambah berapa. Dorang tetap gas.
Orang sudah sampai seperti itu. Tadi saya lihat apa mahasiswa UI tadi ya, bikin pernyataan. Tadi entah udah berapa poin orang bikin pernyataan. Waduh, sampai apa tadi? Dengar tadi ada yang orang DP terakhir kan hidup mahasiswa. Kong apalis tuh orangnya pada dengar saudara. Kage ada orang bikin hidup perempuan yang melawan. Maksudnya bayangkan. Ada tuh kata-kata itu, hidup perempuan yang melawan. Kan maksudnya kalau laki-laki melawan biasa. Kalau perempuan melawan terpaksa dong mesti kasih lebih semangat. Perempuan yang cuma tahu bafeto angko. Tempo apa anak ini bisa bangkit bagi negara. Dorang bilang. Kalau orang saudara bayangkan. Coba sekarang. Siapa yang bisa bersemangat seperti itu kepada Tuhan? Jangan saudara orang. Untuk acara yang lain orang semangat minta ampun. For acara itu dia so beli sepatu, so beli baju, so membayangkan kira-kira dia pakai. Kong kalau for Tuhan dang, angko nanti mau strik baju jam berapa? Ibadah 7:30 dia mau strikan di jam 8. Si salah-salah. Baru bastrik. Lalu benarkah orang sudah memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan? Ingat saudara apa? 10 darah yang menantikan kedatangan Tuhan menurut cerita Yesus. Itu Yesus perumpamaan. Apa? 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Coba. Semua sama. Sama-sama gadis. Yang membedakan mereka kalau saudara cuma mau lihat, dapat lihat sepele sekali. Semua sama, bilang pelita semua ada. Gadis sama-sama gadis. Kong, jangan bilang tuh gadis yang bodoh nyandak mau menyongsong Tuhan. Dorang menyongsong Tuhan. Ini yang bercerita Yesus ya. Matius 25 dek. Bayangkan saudara, ini nyandak pernah baca. Ini maksudnya, ini di luar perenungan. Biarkan Roh Kudus bekerja dengan caranya. Coba. Yang bodoh dan yang bijaksana. Semua eventnya sama. Sama-sama dorang masuk dalam panitia, menyongsong mempelai datang. Semua bawa pelita dan pelitanya sedang menyala. Lalu semuanya, kalau cuma mulia saudara, sampai tasono, semua tasono. Baik yang bijak maupun yang bodoh. Baik yang bodoh maupun yang bijak tasono habis. Lihat ini ya. Sementara menantikan kedatangan mempelai pria. Ternyata gereja bisa tertidur. Ini ngeri sebenarnya. Sementara Yesus bilang kepada murid-muridnya apa? Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Yesus sementara doa, orang sudah sono. Dan ini Yesus bercerita tentang kedatangan kerajaan Allah. Tentang kedatangan mempelai surga. Dia marah, dorang tidur. Tapi waktu dia bercerita, dia tahu gereja tertidur. Bilang mau menyongsong Tuhan, mar dia cuma ada tidur. Orang waktu mengantuk saudara, sampai yang biasanya dia semangat mau baking, hilang semangat kepas so mengantuk soalnya. Sampai lapar saja saudara, kalau susah sangat mengantuk. Ya, suka sekali tuh makanan marso mengantuk soalnya. Nanti besok jo. Gitu. Kayak Pak mengantuk soalnya. Lebih besok mengantuk kamu suruh dengar khotbah. Ya.
Ele mau suruh makan di solala, nanti dia mau suruh dengar khotbah. Paling kasih biar itu pengkhotbah sendiri. Torang semua tidur. Dan ini sekali lagi, ini cerita Yesus. Yesus membuat gambaran situasi ya, menjelang kedatangannya. Ada gereja yang bodoh, ada kelompok yang bijaksana. Saudara bilang begini, sos ini boleh begitu, semua gereja kok sama semua Loh, ini Yesus yang bilang. Kalau saudara baca Alkitab khususnya Perjanjian Baru, saudara akan tahu di sana. Kalau dia bicara tentang perempuan, ya, tulis Jo, perempuan ini sama dengan gereja. Karena nanti mempelai pria mau datang jemput mempelai wanita. Semua gereja mau kaum pria kaum wanita, tetap kamu semua wanita. Ya. Yang tidak mau menjadi mempelai wanita, kamu tidak akan ke surga. Tuh. Jangan saudara semua jadi perempuan. Hai. Begitu ya saudara. Tuh. Jadi buang dari pikiranmu cara pikir orang di luar Alkitab. Dorang pikirnya itu pernikahan surgawi sama dengan orang sekarang ini kalau kawin di bumi. Bukan begitu. Itu pernikahan gereja dan mempelai pria. Tidak seperti ketika pernikahan itu terjadi di bumi. Beda. So itu saudara pria mau siapapun kamu, orang disebut mempelai wanita, mempelai perempuan, gitu. Jadi waktu saudara lihat perempuan, ini semua saudara semua perempuan kalau saudara baca cerita di Alkitab, ini menggambarkan gereja. Jadi waktu saudara lihat di sini, Yesus bercerita tentang 5 darah bijak dan 5 darah bodoh, berarti dari sini orang tahu Yesus sendiri sudah buat kesimpulan. Bahkan menjelang kedatangannya ada gereja yang bodoh, ada gereja yang begitu. Kalau saudara lihat perbedaannya sekali lagi, kelihatannya semua sama. Semua menyanyi, berdoa, angkat tangan, bilang haleluya. Nanti orang lihat, coba DP beda di mana? Ayat berapa? Oh lihat. Tuhan so bilang ada yang bodoh dan ada yang bijak. Terserah saudara. Saudara ini mau gabung dengan yang bodoh atau mau gabung dengan yang bijak. Semua orang bilang itu gereja. Tapi ternyata Yesus bilang ada yang bodoh dan ada yang bijaksana. Sekarang saudara masuk dalam kelompok yang mana? Bijaksana atau yang bodoh? Semua sama. Sama-sama tahu kalau Tuhan semua datang. Gadis-gadis yang bodoh itu ada pelita, ada bawa, tapi tidak membawa minyak. Kenapa? Karena dorang pelita, dorang lihat masih menyala kok. Bikin lelah. Tuh. Mau bawa-bawa le 1 botol minyak. Sudah Jo, ini cukup. Tuh. Sementara gadis yang bijak itu gimana?
Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, yang bodoh akan bilang apa? Memang ngoni, dia bilang apa yang bijak? Memang ngoni dasar bodok. Oh. Yang penting semua ibadah kok. Ngoni le mau repot-repot. Tuh, asalkan so ibadah. Ngoni pergi gereja, kalau belum 3 jam dia belum kelar. Padahal setengah jam dia harus kelar untuk ibadah. Apalagi 1 jam, udah, so tak hede-hede itu. Tuh, so kanyangtor sampai rasa muntah. Itu. Semua ada ibadah? Ada. Saya bilang ke saudara, bahkan ada gereja 1 minggu cuma 7 hari dong 10 kali ibadah. Ada sampai 15 kali. Nah, waktu saudara dengar DP khotbah, loh, saya kan ini penonton khotbah, saya bilang Akang. Tuh. Nonton. Itu pendeta yang pengkhotbah dia bilang gini, ini sudah sesi yang keempat. Dia pengkhotbah. Jadi dia sampai DP model saudara dapat lihat sekali kalau dia ketuk so kucel dan so mulai kremos begitu. Kamu lihat. Tentu so nyanda. Tentu tadi waktu sesi pertama dia lebih bagus lagi. Karena so sesi keempat. Lalu kita dengar di khotbah. Tahun 2 yang bau. Ya Tuhan. Pecapat 1. Kong. Dia cuma ada bagus saya doakan pada orang. Hele baca Alkitab nyanda. Mari itu gereja besar yang main-main. Dorang ribuan orang. Udah lalu dia bilang. Sudah mana apa tim musik. Mari maju ke depan. Hah? So kelar. Nintau apa DP isi? Itu gereja besar saudara yang main-main. Kali lagi apa? Yang membedakan antara yang bijak dan yang bodoh ini, coba tulis di sini Jo. Ya. Yang bijak dan yang bodoh. Cuma 1. Ini bawa minyak ekstra. Tuh. Mereka mau repot. Di sini nyanda perlu, yang penting so ada kok tuh minyak. Dorang sini ada minyak nyanda ada DP ekstra. Ekstra ini kalau DP bahasa prokem ini lebay. Oh, ini orang bodoh yang bilang ngoni kok mang so lebay. Masa menyanyi kok sampai begitu sekali? Tuh, udah sampai ulang-ulang. Aduh. Sering ada pendeta yang terkenal sekarang, dia bilang, dulu saya pernah ikut persekutuan. Bilang DP nama, pokoknya kalau cuma DP nama saya percaya saudara tahu. Karena terkenal di YouTube. Dia bilang dulu ya, waktu saya masih pemuda, saya ikut persekutuan. Dia bilang, tuh. Dan saya paling jengkel kalau itu pemimpin pujian ulang-ulang lagunya. Jadi mereka kalau sudah ulang, saya pasti sudah di luar. Sambil tertawa saudara. Dia kata paling tidak suka kalau lagu itu diulang-ulang. Jadi dia keluar. Iya. Sampai sekarang dia seperti itu. Jangan saudara pikir, oh sekarang dia sudah bertobat. Enggak. Dia tahu yang ulang-ulang itu yang tidak bertobat. Itu ngoni lebay. So ulang barang 2 kali. Kalau so ketiga so berdosa. Menyanyi juga, yang penting kan so menyanyi. Udah toh. Biar cuma pendek asal so menyanyi. Kalau ulang-ulang dapat rasa berdosa. Ternyata berarti begitu dia berpikiran. Enggak saudara? Dia bilang apa? Kalau ulang-ulang dia so di luar.
Dia rasa dorong ini keterlaluan. Tuh. Dia besok dia masuk sini. Tentu dia lebih milih lebih baik masuk neraka. Nah, bayangkan saudara, situasi sorga ya, dalam penglihatan Yohanes ketika dia tulis surat Wahyu. Dia lihat apa? Selalu yang dia lihat di sorga apa? Menyanyi. Menyanyinya berapa? Berapa lama? Siang malam. Masak lagi. Masak lagi di sorga cuma ibadah-ibadah. Habis ibadah tidur. Habis itu bangun tidur, kong turang ibadah lagi. Kalau kau masih berpikir seperti itu, kau tidak akan ke sorga. Di sorga mau tidur. Coba saudara sekarang telepon. Ya, telepon ke sorga. Tuhan dah tidur, dah istirahat. Ya, Gabriel bilang jangan ganggu. Tuhan masih istirahat. Atau bagaimana? Saudara pernah? Apa di sini ada gambarannya? Ya, waktu orang lihat sorga, aduh napa? Lagi sepi. Rupanya jam makan siang, jam tidur siang, atau apa? Makanya saudara, saya habis pikir sekali lagi, kalau Alkitab memberi gambaran begitu itu sorga, jangan coba berpikir dan coba menganalisa dengan cara pikirmu. Masa cuma begitu sorga? Loh, itu yang ditunjukkan dalam Alkitab. Kok bisa kamu bisa lebih percaya? Orang waktu kita ada di sorga begini, kita tidak percaya. Kalau sorga itu sama kita begini, ini yang kita pegang, bukan ngagope penglihatan. Itu. Kalau dia lihat di sana, tuh sorga menyanyi, berarti betul, ya, bisa dan diterima. Kok di sorga malah ada toko buku? So ini bagaimana ini? Coba, karena dia suka. Orang beli DP buku. Tuh. Yang ada di sorga ini, dia penulis buku. Dia bilang, wah di sana ada toko buku. Dia bilang, dan buku saya ada di situ. Dia bilang, cuma yang saya tidak lihat cara mereka transaksi. Kalau pakai apa? Bayangkan saudara. Dan orang-orang percaya loh. Aduh jangan salah saudara. Lebih soalnya kan ini yang bilang orang bule soalnya. Oh, Kalau anggapan orang lebih pandai tuh. Lebih betul. Kan itu yang dia bilang. Di sana ada toko buku, DP buku ada ya dijual. Ya, toko buku artinya berarti kan dijual, diperdagangkan. Sorga ngomong berdagang. Ya, kan saudara. Nih coba lihat. Dan banyak orang percaya loh, banyak orang percaya loh. Saya baca bukunya itu kita baru dirembokan. Bayangkan 26 tahun yang lalu. Baru dirembokan saudara, baru 2-3 bulan begitu. Lalu ada jemaat yang kasih napa buku. Ya, DP judul kalau salah aku melihat sorga. 3 kali itu 4 kali dia pergi sorga. Di buku itu catatannya. Dan itu yang dia lihat. Apa? Di sorga ada toko buku. Di sorga ada gudang mata. Itu yang dia dapat lihat. Jadi dia bilang, wah pantas. Jadi rupanya ya, kalau ada yang berdoa minta disembuhkan matanya, tergantung di situ tuh masih ada enggak stok mata. Tuh, kalau habis stok ya belum mau bayang anak dari gudang mata kosong. Kok orang-orang percaya? Loh, saya baca, yang ada kasih buku pases, dia taruh tanda, dia warnai dan itu dia. Tentu haleluya, amin. Loh, ini buku sesat. Dan orang percaya. Lalu yang lebih gila lagi, apa? Dia bilang, lalu sayang jalan-jalan dengan Yesus di sorga. Tuh. Lalu kami jalan dari istana ke istana. Tuh kan? Rumah-rumah di sorga kan istana. Tuh. Dia bilang lalu kami kan berkunjung ya di apa tadi istilah pergi ke tetangga di sorga. Dia cerita ini. Dia berjalan dengan Yesus, dia bilang, kong kata orang tok itu pintu istana. Dah kunci kote.
rupanya ada maling di surga. Ya coba saudara. Apa ada maling? Kenapa kok engkau mau kunci itu pintu? Dia bilang loh, waktu kami ketok pintu, dia bilang gini, jangan pikir karena Yesus yang ketok pintu, terus orang-orang surga langsung buka. Bayangkan saudara, itu buku tulis begitu. Saya pikir, ini mau bilang gila, tapi ini nyata saudara. Sudah tahu kalau itu buku masih ada di dalam. Ya, itu. Waktu itu kayaknya kita sih nggak saya pulang saudara. Kita pikir ini buku menyesatkan begini, kalau nggak baca terus, sudah masuk jadi gila lama-lama. No? Dia bilang loh, dari dalam orang yang punya istana itu katanya dia ngintip dulu, lihat itu Yesus, dia belum langsung buka pintunya. Hah? Bayangkan saudara, tuh kan Yesus soalnya kan saudara orang, dia kan yang sulung, orang kan DP adik-adik, jadi ya sama tuh orang kan begitu tuh kalau kakak adik, kakak yang toki sebentar Jo, tunggu barang setengah jam atau bagaimana? Ya enggak saudara, Yesus di buku itu digambarkan seperti itu. Dia penglihatan di sorga. Kok aneh kamu? Kenapa tidak bandingkan itu saudara tuh? Orang mau apapun catatannya, kalau Alkitab mau tulis apa, harusnya itu saya sering bilang, harusnya itu membatalkan pandangan di luar Alkitab. Jangan justru malah pandangan di luar Alkitab, malah membatalkan Alkitab yang kau baca. Alkitabnya tidak tulis begitu kok engkau bikin begitu. Percaya itu nyandak war tuh dia. Yang kan saudara. Beberapa tahun ke depan setelah maksudnya buku itu terbit dan beredar di mana-mana. Kemudian muncul berita skandal. Pendeta yang ke sorga itu ternyata homo. Oh, cerita betul kok. Baru aku bingung tuh. Ya orang percaya. Bagaimana apa? Talia dia bernama. Sekarang masih ada di YouTube kok. Ya, tuh hari nak terpikir saudara. Tiba-tiba, siapa? Oh, angko teh. So ngana ini dia tulis tuh buku tuh dia. Ya, bayangkan. Tetap terkenal. Tetap top. Hati-hati saudara. Ya. Saudara mungkin sebenarnya harusnya ada di kelompok yang bijak. Tapi kamu memilih menjadi bodoh di antara yang bijak. Salah sendiri. Yesus pernah bercerita begini. Tuhan datang dan menaburkan gandum. Lalu waktu yang punya ladang tidur, malam-malam setan datang dan menaburkan lalang. Lalang bertumbuh di antara gandum. Ini Yesus bercerita saudara. Lalu biasa gandum dan lalang kalau belum berbuah, lalang lebih tinggi. Gandum kalah tinggi, toh lalang tinggi sekali, menonjol dia. Semua orang pakai pada dia. Padahal dia cuma kusu-kusu. Hati-hati loh. Biarkan Roh Kudus bekerja dan bicara malam ini. Sehingga saudara tahu. Orang ini bodoh atau bijak. Orang ini gandum atau ternyata lalang. Lalang berbuah atau enggak? Berbuah. Tapi buahnya beda dengan buah gandum. Gandum semakin berbuah dia semakin tunduk. Lalang biar dia berbuah. Karena DP buahnya tidak guna, dia berdiri tinggi-tinggi. Dan dia justru bilang, "Napa kita pe buah?" Padahal DP buah apa? Nyanda berguna. Dia cuma bikin sasa tanpa.
Pikiran gampang. Oh, lalu murid-murid bilang, murid-murid, ini kan musuh datang menaburkan benih lalang di antara gandum lalu pergi. Kemudian ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Lalu maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari mana lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Hati-hati loh saudara, hati-hati ya. Dari sini saya selalu mengajarkan yang sejati kepada saudara. Salah sendiri waktu saudara membuka hati dan membiarkan setan musuh menaburkan lalang di hatimu. Engkau salah. Siapa suruh memberi dia kesempatan? Seorang musuh melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Terlihat ya, lalang di antara gandum. Tetapi Tuhan itu berkata, jangan dulu cabut itu lalang. Sebab mungkin gandum akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi hati-hati. Siapa tu mau pitahu saudara duduk baku sei deng lalang. Siapa tu mau pitahu saudara satu rumah deng lalang. Susah toh. Jangankan gereja lain berarti. Bayangkan kalau di gereja ini ada gandum dan ada lalang. Dan saudaranya nak mau dengar ini firman Tuhan, saudara dengar itu lalang pemulu. Lalang akan dibiarkan bertumbuh berdampingan dengan gandum. Ada saatnya gandum dituai, lalang dicabut untuk dibuang, dibakar selamanya. Ngeri itu. Bayangkan saudara, kalau lalang itu tinggi, kon dia malah sosere pada orang. Ngoni menangis ngoni. Tuh. Soba susah-susah ya dapat orang dah makang-makang, ngoni dah ibadah. Pelama le. Nah, pat orang ini ada acara bersuka cita. Mana-mana apa saudara? Tuh. Maukah kau menjadi gandum? Menjadi gadis yang bijaksana? Yang rela repot-repot untuk kerajaan Allah. Boleh dan kau ibadah, boleh no taat, maknanya jangan terlalu pangoni. Tuhan dah suruh orang mesti terlalu. Jangan ikut cara pandang gereja bodoh. Gereja yang tidak peduli. Tuhan bilang jangan. Siapa kok mau dapat backing itu dia? Siapa mau dapat backing? Orang taat sih, orang juga taat. Orang juga ibadah. Kenapa cuma nguni peses yang melayani? Ya kan? Kau cuma mau ikut panguni pendeta tu dia, tuh, kau orang mau hidup bagaimana? Hah? Mau semua mati semua orang ini, tuh. Masa cuma baca-baca Alkitab, cuma dengar-dengar Alkitab, tuh. Dengar lagu, ini boleh dengar lagu lain.
Aduh, ada saja saudara, ada saja orang begini dan begitu. Aduh, saya kalau habis pikir. Tuh. So bilang akang hati-hati. Tuh. Rata-rata ya, mungkin bisa 90% orang Kristen mengakui ya, Lucifer itu dulu tuh, di sorga dia pemimpin pujian. Tuh. Dia pemain musiknya. Tuh. Karena kemungkinan besar bahkan tubuhnya itu terdiri dari alat musik. Coba, ini kan tafsiran. Jadi kalau cuma mau bilang menyanyi, waduh, jangan tanya dia paling jago. Kemungkinan besar kalau dia WL, nah itu yang ikut pada dia DP Singers. Kan Lucifer waktu dibuang dari sorga, dia bukan cuma sendiri. Nah, dia dan gerombolannya. Semua malawang patukan. Dan mereka semuanya itu dilempar ke bumi. Jadi setan. Nah berarti Lucifer apa? Jago lagu. Yang saudara. Akhirnya saudara pikir, masa lagu ini boleh? Masa lagu ini boleh? Hati-hati. Jangan sampai yang suruh engkau menyanyi itu Lucifer. Apa suruh? Ngeri itu. Bayangkan orang pikirannya itu orang nama nyanyi. Cuma kok lagu masalah ini boleh. Tuh. Kau bahkan saudara so terbuai dengan lagu itu. Padahal kota Lucifer dah backing tuh lagu. Malah itu jadi lagu kesayangan. Ini boleh buka YouTube dia langsung di lagu itu. Oh saudara hati-hati. Hati-hati pokoknya. Ya. Ada saja yang terjadi. Ada saja saudara. Harusnya orang dang jadi bijak di sini. Tuh. Sampai menilai lagu. Tuh. Ini lagu pantas enggak kalau kita menyanyi lagu ini? Kira-kira kekasih jiwaku suka enggak waktu kita suka lagu ini? Pernah enggak saudara berpikir seperti itu? Atau saudara yang penting kita sama nyanyi? Masa lagi cuma dari menyanyi itu kan boleh? Namanya Pak. Yang jelas sekali lagi kita semua sudah diingatkan. No? Apa? Pujian kepada Allah. Apa? Tahtanya Tuhan. No masa berarti bukan pujian kepada Allah, tahtanya siapa? Coba saudara, renungkan ini. Pujian kepada Allah, tahtanya Tuhan. Pujian kepada yang lain, lagu terhadap yang lain, siapa yang bertakhta di situ? Hati-hati loh. Mana-mana Pak Angko. Sekali lagi, orang semua diberi kebebasan untuk memilih. Salah sendiri waktu saudara lebih memilih dagingmu daripada memilih menyenangkan Tuhanmu. Tapi selalu berpikir kalau kita mati pasti masuk surga. Tahu siapa dah ajar. Kalau kamu tidak lebih dari sekadar lalang, tunggu. Sekarang bertumbuh sama-sama tuh. Menyanyi sama-sama. Ada saatnya lalang akan dikumpulkan dan dibakar. Ada waktu. Yang bodoh, yang anggap itu orang bijak, gereja yang bijak, kelihatannya lebay itu. Semua orang nih boleh. Kalau orang kan yang penting kok orang kasih masih Kristen, masih baca tuh Alkitab, masih berdoa. Itu orang doa pagi. Kau doa apa leh? Doa siang leh aku. Kau apa leh? Habis berdoa ngapain? Coba doa pagi. Kau habis itu aku bikin apa? Doa pagi berapa jam so?
Kok habis itu sepanjang hari kamu ngapain? Itu yang menentukan benarkah kau bijak atau bodoh. Bukan doa pagimu yang menentukan kau bijak atau bodoh. Yang menentukan apakah kau gandum atau lalang. Cara hidupmu sepanjang hari itu ngapain? Kamu bersekutu dengan siapa? Kamu membiarkan siapa yang masuk, bahkan merasuki pikiranmu. Siapa? Itu yang menentukan orang ini bijaksana enggak? Sungguh-sungguhkah kita ini menanti mempelai pria untuk datang? Hah? Atau saudara kurang tunggu-tunggu Lucifer datang? Kamu menjadi mempelainya Lucifer. Jadi lagi saudara, saya masalahnya pernah alami itu ya, dulu dengan almarhum. Itu orang dua tengah malang ngopi Bitung, tuh, ngopi Bitung. Nah, ini tahu zaman dulu kayaknya belum ada YouTube ya waktu itu, ya. Jadi di mobil, tuh orang pasang radio di jalan, tuh. Nah. Waktu so di Tanggari sana, so nyanda ada siaran radio Kristen, siaran rohani so nyanda ada. Ada juga lagu-lagu macam-macam, nah itu masuk. Bisa ditangkap radio di Oto. Tuh, kong, berpikir begini, tahun 2 berpikir begini. Orang kan suami istri. Loh, enggak apa-apa lah lagu ini dia. Kan for orang dua. Kan nyanda berpikir orang lain, kan orang dua. Tuh. Memang lagu barat saudara. Tadinya iyo kan, ya apa-apa kok. So, ini kan menyanyikan futuran dua. So, sudah, kita biar. Ini cerita sungguhan. Ini saudara Peses. Oh, itu. Ini tahu kan ya, 5 lagu, pokoknya lumayan saudara. Lumayan tuh lagu. Lama-lama saudara, orang padahal nyandak ikut menyanyi. Cuma ada kasih biar tuh lagu menyanyi sendiri. Cuma supaya kata jangan mengantuk di jalan. Karena kan sudah tengah malam. Kemudian saya tiba-tiba saudara merasa begini. Kong, iyo betul itu forngoni 2. Kong siapa yang ada di dalam sini? Sungguhkah kau sedang menyenangkan hati Tuhan? Atau tiba-tiba saudara saya berpikir begini. Kalau menyanyi untuk Tuhan kan hadirat Tuhan datang. Kalau tidak menyanyi untuk Tuhan siapa yang berhadirat di situ? Oh, jadi orang kok tidak boleh menyanyi lagu Indonesia Raya. Aduh saudara. Biarkan Tuhan bicara lebih kuat dari yang bisa saya bilang kepada saudara. Ada apa di hatimu? Biarkan Dia yang merajai hari dan perjalanan hidup kita. Waktu perasaan itu datang, tapi gue bikin mati. Kenapa? Waktu saya mati, saya bilang, manjot orang 2 menyanyi. Kalau soalnya tidak ada siaran rohani, orang 2 menyanyi. Stop dengan lagu ini. Oh puji Tuhan saudara. Untung cuma kali itu, nyanda pernah terulang lagi. Soalnya ada lagu, kenapa soalnya boleh menyanyi? Menyanyi no? Menyanyi sendiri. Tuh ya. Kan itu so lama. So lama. Sehingga kini saudara, di hati saya, Tuhan tolong Pak kita. Jangan biarkan aku membiarkan dagingku justru apa? Tergoda. Saudara dengar baik-baik ya. Keinginan daging menurut 1 Petrus pasal 2. Keinginan daging berjuang melawan jiwa. Apa? Keinginan daging berjuang melawan jiwa. Coba cari. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, coba orang baca semua 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa? Aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau
Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Apa? Torang ini apa kata? Torang ini pendatang. Sejak kita menjadi manusia baru, kita ini cuma pendatang dan perantau. Torang ini apa? Turis di dunia. Siapa kalau turis, dia kalau mau berjalan bawa sertifikat. Ada turis begitu. Berjalan bawa sertifikat, bawa komfor, bawa lemari, ada yang begitu. Itu dia nama pindah rumah, bukan turis itu. Kalau turis dia cuma bawa seadanya, bawa cuma baju beberapa. Itu tuh dia nama turis. Tuh, cuma merantau, cuma pasiar. Sejak kita ditebus jadi manusia baru, kita di bumi cuma numpang lewat. Nah, karena torang di bumi cuma numpang lewat, apa? Harusnya torang menjauhkan diri dari keinginan daging. Kenapa? Karena keinginan daging itu berjuang melawan jiwa. Kong mau kasih kalah keinginan daging bagaimana? Nggak usah berjuang. Keinginan daging berjuang mengalahkanmu masalahnya. Kalau orang tidak berjuang untuk mengalahkan keinginan daging, maka kamu dalam bahaya. Jadi gereja yang bodoh tadi. Keinginan daging berjuang melawan jiwa. Kong torang nyandak berjuang untuk melawan keinginan daging. Galatia. Galatia ya. Terus saya tulis ya. Tadi. Galatia mana itu? Galatia 5 ayat 15. Ya. Coba 3. Ayat 16 tuh deh, 16. Nah. Coba. 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh mana? Roh. Roh sana tulis besar. Berarti roh apa? Roh Kudus. Siapa yang bisa mengalahkan daging? Siapa yang tidak akan taati keinginan daging? Siapa? Cuma orang yang hidup oleh Roh Kudus. No, hidup oleh Roh Kudus artinya saudara memberi makan rohmu. Saudara taati perkataan Roh Kudus. Perkataan Yesus dia bilang apa? Roh dan hidup. Saudara mau hidup oleh roh, sana hidup oleh firman. Maka keinginan daging akan kalah. Kamu boleh melawan keinginan daging. Kalau tidak, daging yang akan mengalahkanmu. Susah. Ya kan saudara, gereja masa kini, saya bilang akang. Tahu apa? Orang sudah peduli tuh. Pokoknya orang bakumpul, udah. Orang nggak peduli. Ya ini orang. Entah ada baking berkumpul untuk mengerjakan pekerjaan roh, ya kegiatan yang cocok dengan keinginan roh, atau kegiatan yang cocok untuk menyenangkan dagingmu saja. Dan begitu disebut ibadah, kegiatan gereja. Bagaimana Coba kok saudara, taruh itu di hatimu. Ya, lihat. Jadi sekali lagi, ini perkataan Paulus. Ya.
Cuma ketika kita hidup oleh Roh Kudus, taati perkataannya. Tuh, kasih hidup oleh Roh berarti dia tahu manusia roh itu penting. Oh, menyanyi, menyembah Tuhan, berpikir tentang Tuhan. Oh. Bayangkan saudara, kalau saudara mau hidup oleh Roh, mari saudara sepanjang hari kau nonton sinetron, telenovela. Coba, mau hidup oleh Roh bagaimana? Menurut saudara, sinetron Roh Kudus yang bikin. Coba menurut saudara, siapa dia bikin kok itu sinetron? Apa Roh Kudus yang DP sutradara? Baru dompe baju patu apas toh? Kok menurut saudara siapa dia bikin tuh dia? Kau bayangkan kalau sepanjang hari kamu di situ. Yang penting doa pagi toh? Kau sepanjang hari kamu dengan siapa? Oh, orang sudah tidak uni televisi, soalnya uni HP toh? Kau nggak ada uni apa di sini? Lihatlah saudara. Semua ada waktunya. Tuhan masih kasih biar. So bilang akan kalau Tuhan bikin rusak turun PP. Itu terbaik ya. Dibanding saudara dengan HP. Lalu kamu ke neraka. Maunya yang mana? Kalau kamu tidak bisa disiplinkan dirimu dengan HPmu, lebih baik saudaranya usah pakai HP. Pakai HP kok masuk neraka for apa? Iya kan mertua orang kan sudah dengar khotbah untuk hampir 2 jam. Kong, habis itu engkau dengar pas apa? Berjam-jam. Nyandak berhenti-berhenti. Mulai dari bangun tidur sampai tidur ulang. Tuh, sampai apa? Tuh HP ciri di mata. Apa? Apa kok saudara tuh? Engkau cuma mau bilang dipengaruhi oleh HP loh. Saya juga tuh hari pernah. Tuh, sampai kita yang mesti bikin keputusan. Kita ini HP ini yang mau atur atau siapa yang mau atur? Sungguhkah kau waktu pegang HP yang kau dengar cuma hal yang baik? Atau apa yang kau dengar di sini? Apa yang sudah menjebakmu di sini? Apa? Kan itu paling tahu saudara. Saya bilang ke saudara, Antikris kan musuh salib. Loh. Seteru salib. Semua ini baku. Saudara coba lihat Filipi 3, Dek. 18. Tuh. Nih. Apa? Seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai musuh salib Kristus, anti-Kristus. Sekarang saudara lihat seteru salib itu siapa? Jadi saudara kira-kira nanti kita nama pasang itu tanda itu. Nanti orang lihat dulu. Siapa tuh mau tahu dari sekarang engkau antikris sebenarnya. Ya saudara Roma 8. Roma 8. Roma 8 ayat 7. Coba baca 3. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, permusuhan terhadap Allah, anti terhadap Allah. Itu siapa? Keinginan daging. Mengapa dia bermusuhan dengan Allah? Karena dia tidak takluk kepada hukum Allah. Kamu tidak mau menaklukkan dagingmu di bawah perintah Tuhan. Hati-hati saudara. Kamu ini adalah anti-Kristus. Kamu musuhnya Allah.
Lalu di sini tulis apa? Hal ini memang tidak mungkin baginya. Waktu orang kasih biar keinginan daging yang menguasaimu, ya, yang memimpin dan merenggut semua waktu hari-harimu. Hati-hati saudara. Kau sedang membangun permusuhan dengan Allah. Saudara yang mau pakai itu tanda kurang mau tunggu. Kurang mau taruh itu cap. Kenapa? Karena sebenarnya kamu musuhnya Allah. Nah usah mau tunggu antikris. Kalau kamu mati sebagai musuhnya Allah. Kamu mati sebagai antikristus. Kenapa? Karena kau biarkan keinginan daging menguasaimu. Ya. Saudara dapat jawaban sekarang. Mengapa kamu tidak bisa taat? Mengapa kamu tidak mau diatur oleh firman Tuhan? Mengapa? Karena kamu bukan manusia roh. Kamu sebenarnya manusia daging. Manusia daging yang ada di dalam gereja. Manusia daging yang katanya baca Alkitab. Dan dia pikir itu tuh ibadah. Kalau ibadah cuma sekedar baca Alkitab rupa orang sekarang begini. Cuma ini tuh ibadah. Masuk neraka kok. Ibadah itu baik secara formal seperti ini maupun perjalanan kegiatanmu sepanjang hari itu tuh ibadah. Apakah penyembah yang benar itu cuma hanya ketika dia bilang haleluya? Kalau saudara lagi baca cerita dengan orang lain, masa saudara baca cerita haleluya, 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 begitu? Karena saudara penyembah yang benar. Kan tidak begitu. Apa itu penyembah yang benar? Yang hidup takluk kepada Tuhan. Tuh, saudara mau masak di pasar, tuh, di kerja, tuh, ketemu dengan teman, kau menjalankan hidupmu sebagai orang yang menyembah Tuhan. Tidak mengikuti dagingmu. Justru saudara lawan semua keinginan daging. Nah gitu saudara. Coba ayat 6. Ayat 6. Enggak deh. Roma 8 tadi. Tadi kan ayat 7. Sekarang habis itu ayat 6. Coba lihat. Karena keinginan daging apa? Keinginan daging itu maut. Kasihan. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dia menginginkan Yesus. Menginginkan perkataannya. Hatinya dia biarkan melekat kepada Tuhan. Begitu saudara. Ya. Ini tidak usah bingung. Kalau saudara, jadi kau orang sepanjang hari dengan Tuhan. Kau maunya dengan Tuhan 1 jam pagi-pagi. Kau sepanjang hari kamu dengan setan. Begitu. Itu tuh manusia roh. Pak saudara. Basuh sapu sebagai manusia roh. Maka saudara akan lihat. Tuh, keinginanmu yang memimpinmu sepanjang hari pasti berbeda. Pasti berbeda dari hari-hari sebelumnya ketika kau tidak membiarkan Roh Kudus menguasaimu. Waktu daging memerintah hidupmu, saudara akan menjalani hidupmu dengan berbeda dari keinginan Tuhan. Tuh. Maut sudah menguasaimu dan kau tidak peduli. Maka apakah orang seperti itu akan menunggu Tuhan? Tidak akan. Dia bilang akan sampai tsunami semua terjadi, kau tidak peduli. Mau bicara tentang kedatangan Tuhan, sudah tidak peduli. Sekali lagi ya. Tapi orang yang merindukan Tuhan. Aduh saudara. Ya. Tadi sementara menunggu ini ibadah. Tuh. Tadi di kamar orang kasih biar tuh lagu-lagu menguasai di kamar. Tuh, saya bilang Pak Bro, tahu enggak? Ini lagu-lagu ini semua bercerita tentang sorga. Ini lagu-lagu ini dan orang menyanyi sambil tersenyum. Ya.
Oh Tuhan, ya. Aku rindu pulang. Begitu. I'm going there, begitu. Ya. Pokoknya bersemangat sekali. Oh Tuhan, ya, aku mau pulang. Aku mau berjumpa denganmu. Tuh. Saudara, kali lagi, waktu saudara dikuasai oleh Roh Kudus, itu orang sungguh-sungguh menjadi manusia roh. Saudaranya tidak ada pikiran lain. Cuma bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Semua yang Tuhan yang tidak suka, saudara kata, apa saja, ini kita mau berpikir begini, kita mau suka begini. Kira-kira ini cocok enggak dengan keinginan Tuhan? Cocok enggak dengan kehendak Tuhan? Tapi kalau saudara cuma manusia daging, sekali lagi, kau apa? Akan kasih biar daging menguasaimu. Dari itu di hati, saudara. Ya. Saya berdoa, semua yang terjadi pada saya terjadi pada saudara. Tuh. Kerinduan yang meledak-ledak di hati saya, kiranya itu juga meledak-ledak di hatimu. Ya. Maka kedatangan Tuhan bukan cuma untuk saya, tapi pasti juga untukmu. Itu. Yang kasih biar saudara, semua tuh keinginan daging. Coba cari dulu, apa tuh keinginan daging? Biar orang tahu. Coba lihat Galatia 5 ayat berapa itu? Tuh. Kalau ayat 19 kan buah roh. Nah sekarang tuh lihat buah daging. Supaya saudara tahu kira-kira orang ini masih dengan daging atau betulkah kamu manusia roh? Tuh, coba. 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dia soalnya tulis, berarti semua yang menceraikanmu dari kasih Tuhan. Semua yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu tuh perbuatan daging. Semua yang tiap kali saudara mau baking, saudara tidak bisa kalahkan ini keinginan daging ini. Itu perbuatan daging. Semua yang membuat kita tercerai dari Tuhan, ya, tidak punya kemampuan untuk baking firman Tuhan. Dapat rasa semua firman Tuhan susah semuanya, tidak mau dapat baking. Kamu manusia daging, kamu bukan manusia roh. Dan sekali lagi ingatkan dirimu sendiri, manusia daging tidak berkenan kepada Tuhan. Manusia daging tidak pernah akan dijemput sebagai mempelainya. Tidak akan. Itu gereja yang bodoh. Saudara ya, sebentar di rumah, saudara coba apa kau lihat ulang. Apa kau kira-kira tuh mana? Ya karena iyo kalau orang yang orangnya ndak, maksudnya tidak tercatat di sini, tidak terdaftar, orang tak masuk di dan sebagainya. Coba ulang, baca ulang. Coba apa semua? Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Saudara bagaimana? Kalau film cabul, iklan cabul lewat, saudara gimana? Klik dulu. Lagu yang menyanyi DP video klip cabul, dan saudara lihat dulu. Lalu kamu manusia roh, hanya karena tadi nggak ada sembahyang, hanya karena tadi so baca 5 pasal, ya angkat. Oh Tuhan, di kamar lagu rohani, mari DP tontonan beda. Hati-hati loh saudara. Di rumah semua gambar Yesus lah, salib lah, kiri kanan muka belakang semua. Tuh. Tapi pada DP HP, DP tontonan. Semua tuh perempuan yang nak betul, itu tuh DP tamang di FB. Coba kok saudara.
Saudara mesti tahu sekali lagi, daging ini lemah. Yang bilang Yesus, daging lemah. Masa daging lemah saudara kasih biar? Nggak mungkin komen kita komen yang mau tertarik. Bagaimana sih? So bilang daging lemah, yang bilang Yesus. Dia tahu kamu lemah. Kenapa tuh iklan so mengerikan begitu? Kong aku DP penonton, tuh, no sepanjang di televisi, no, Senin tahu itu. Kalau ada iklan tuh tiap berapa, ya, lain kali belum kelar tuh lagu iklan so masuk, tuh. Ini saudara ini, tuh orang lagi ini semua 2 minggu tuh yang ada premium, tuh, yang ada YouTube premium. Jadi napa tuh iklan berseliweran. Oh, saudara kali, bayangkan ada sementara dengar lagu rohani. Belum dikelar tuh satu lagu, tuh iklan so masuk. Lain kali sesuatu, ya terpaksa kita mesti nyanyi sendiri. Jangan berharap di situ. Kayak apa? Loh, bayangkan ini. Aduh, sementara terhubung dengan Tuhan, so masuk tuh iklan. Ya Tuhan tolong. Oh, ini kan iklan. Oh Tuhan yang kata kurang sapu dada. Tuhan, tolong 4 orang. Yang kan nih, ini toh, ini satu ayat ya, ayat 19. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kasih sama. Toh, don 3 baku bawah. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kecemaran sama dengan kenajisan. Saudara bayangkan, cabul, najis, hawa nafsu. Ini perbuatan daging. Dan ini Paulus taruh di paling atas. Yang disebutkan pertama kali. Dan ini dunia masa kini dikuasai oleh kali ini. Yang jenis musik akan mempengaruhi. Ternyata begitu. Jenis musik mempengaruhi seksualmu. Hati-hati loh. Ya, saya tidak pernah bicara seperti ini. Tapi kalau sampai musik bicara, artinya Tuhan sedang mengingatkanmu. Ya, Dia taruh tanda seru. Kalau lampu ini lampu merah, kamu langgar dan maut menantimu di depan. Gitu, saudara. Daud penyembah, tapi waktu dia melihat yang cabul jatuh. Daud penyembah, lihat saudara, dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau saudara baca, dia sampai menangis, jangan ambil rohmu daripada aku. Berarti dia dikuasai oleh Roh Kudus. Begitu saja kalah. Lalu kamu siapa sok jago? Kan bukan Batseba dia bilang, Daud, dan kita Jo. Daud yang panggil. Dia lekong dekat, jauh. Bayangkan dia dari atas istana. Lihat Pak Batseba di bawah. Kenapa nang enteng? Emangnya kamu siapa? Kalau yang dipenuhkan Roh Kudus ternyata bisa kalah. Karena daging ini lemah. Tapi kalau saudara ini mau dengar, kok mau bilang apa? Nah, coba ini, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, apa leh? Coba. Penyembahan berhala, sesendak, torongnya ada patung, angko tuh, angko pe berhala. Dirimu, keinginanmu itu berhalamu. Tuh, sampai Tuhan bicara dengan mau dengar. Kenapa? Karena dirimu adalah berhalamu. Biar siapa yang mau bilang dia ini mau dengar. Kenapa? Karena sebenarnya kamu adalah Tuhanmu. Gitu. Jadi Yesus bukan lagi Tuhanmu. Hatimu, pikiranmu itulah Tuhanmu. Itu engkau berhala. Orangnya tidak pernah ada patung, ada apa namanya, tidak usah. Tidak usah pakai patung, kamu DP patung. Itu tuh.
Sihir, perseteruan, ini kalau mau jelaskan satu-satu, no? Perseteruan, permusuhan. No, bayangkan, oke, saudaranya tidak bermusuh dengan siapapun, tapi kamu tidak peduli, kamu sedang berseteru dengan Tuhan dan kau tidak peduli. Khusus kita tidak ada musuh. Iyo, mar angko baku musuh dengan Tuhan, baku musuh dengan firman Tuhan. Semua Tuhan bilang semua angko di mau backing. Artinya kamu musuhnya Allah. Hah? Berselisih, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Aduh, kasihan saudara. Percideraan, roh pemecah. Pokoknya kalau ada yang dia aja baca cerita. Tuh. Orang DP suka kandati. Biar coba aku marah dengan Tuhan. Yang penting tak ikut tapi mau. Oh, hati-hati saudara ya. Kalau saudara menjadi penyebab sampai ada orang-orang berhenti masuk gereja. Lain lagi kalau orang berhenti karena firman Tuhan terlalu keras. Itu kan orang pesalah juga. Mereka membiarkan firman Tuhan menjadi sandungan. Tapi kalau gara-gara saudara, kok ada orang sampai berhenti masuk gereja, hati-hati saudara. Kau akan berurusan dengan Tuhan. Lebih baik dia kasih ingat sekarang. Jadi saudara masih ada kesempatan bertobat. Daripada nanti engkau mati dan Tuhan bilang, kenapa kamu menyebabkan yang lain? Ya, yang sudah tidak masuk gereja itu pasti dia juga masuk neraka. Tapi kau yang menjadi penyebab, hati-hati. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, baru dan sebagainya. Jadi nyanda ada kita ada di dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dulu. Nah itu, Paulus kan bilang begitu. Dulu leses begitu. Bahwa siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, masuk neraka. Aduh, kasihan. Kok orangnya dipetako. Padahal Yesus yang bilang, neraka itu apa? Gelap, ratap, kertak gigi, mengerikan selamanya. Yang bilang Yesus dan orangnya ndak takut. Masuk penjara ya ruangan kok itu. Coba itu sel. Memangnya sel itu neraka? Dan orang masuk sel takut. Kandati biar dong bayar 100 miliar asal jangan masuk neraka, jangan masuk penjara. Mar kalau masuk neraka, terlalu lebay kalau baca cerita neraka. Yang kan. Saya bilang akang orang Kristen, katanya orang beriman, nyanda takut masuk neraka. Nyanda rindu masuk surga dan nyanda takut masuk neraka. Tuh. Baru saudara bilang saudara orang beriman. Hati-hati. Sambil berdiri, orang baca lagi Wahyu 22 ayat 11. Ini mau dengar Pak Tuhan? No, mari orang baca nih dia. 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Apa saudara suka kalau Tuhan bilang begitu? Ya, angkau ni maut dengan kita. No, nggak usah. Bayangkan. Apa saudara suka kalau Tuhan bilang begitu? Tuh, kamu tidak mau ditertibkan. Tertib hidup keselamatan ini firman Tuhan. Kamu tidak mau ditertibkan. Kalau begitu bikin juga apa mau. Ini kan ayat ini begitu. Ini bahasa Manado begitu. Engkau suka yang najis, engkau suka yang cabul, engkau suka yang cemar. Kamu suka dengan dagingmu. Tuh, perbuatan daging dunia ini kamu biarkan ada di HP-mu dan menguasaimu sepanjang malam.
menguasaimu sepanjang hari. Begitu. Mau suka dengar Tuhan bilang begini. Tuh, engkau mau suka itu? Sudah. Baking jangan apa mau. Itu. Ini ayat ini bilang begitu. Tuh. Kamu yang tidak mau denganku, kamu yang tidak mau menjadi bijak, bodohlah kamu selamanya. Hari itu kau akan lihat, ya. Yang bodoh itu datang mengetok pintu. Tuhan, bukakan kami pintu. Tuhan itu bilang apa? Sapa ngana? Hah? Aku tidak mengenalmu. Tuh, itu kan yang Yesus bilang. Ada saatnya yang bodoh, ya, yang mengabaikan firman Tuhan, yang mengabaikan kekudusan, yang Tuhan minta daripadamu. Tuh, taati Dia. Kalahkan dan matikan. Masalahnya disuruh matikan daging ini. Matikan daging ini, saudara. Jangan lagi, setengah mati. Memang mesti mati, bukan setengah mati. Kalau baru setengah mati, belum mati berarti. Mesti sampai mati. Susah tuh, susah memang. Mengapa kita perlu kehadiran Roh Kudus? Mengapa saudara perlu ada persekutuan seperti ini? Ya, sehingga kau benar-benar diingatkan. Sangat serius ini. Keinginan daging adalah maut. Maut itu apa? Mati selamanya, itu maut. Kalau cuma sekedar sakit secara fisik, enggak apa-apa, mati. Mati. Apa suatu mati? Saya bilang ke saudara, mati itu apa? Itu orang keluar dari tubuh. Kalau cuma penyakit secara fisik, kau mematikanmu, enggak apa-apa. Mati itu apa? Keluar dari tubuh. Yang masih hidup nanti kuburkan 4 orang. 4 orang sudah di mana? Sudah yang Tuhan. Bayangkan, itu mati. Ya. Orang percaya, orang beriman, orang yang hidup kudus tidak akan mati selamanya. Yesus yang bilang. Orang yang membiarkan Yesus dan firman-Nya menguasaimu, kamu tidak akan mati selama-lamanya. Yesus yang bilang. Kenapa? Karena saat kau mati, rohmu, orang itu sebenarnya orang roh, bukan ini dia. Rona itu ada di dalam. Ini cuma casing. Nanti waktu saya mati, keluar dari tubuh. Tubuh ini kau bawa ke kubur sana, dikubur. Saya nggak bisa dikubur. Kenapa? So pulang dengan Tuhan. Apanya yang mau dikubur? Cuma jasad ini yang mau dikubur. Saya tidak bisa dikubur. Roh sudah kembali kepada Tuhan. Itu tuh kematian orang percaya. Itu tuh kematian orang benar. Tapi hati-hati, waktu kau membiarkan dagingmu menguasaimu, dagingmu mengalahkan keinginan roh di dalam dirimu, maka saudara akan lihat kematian yang sesungguhnya yang menguasaimu, yang bilang Yesus. Haleluya. Tutup matamu. Biarkan Dia bicara secara khusus di hati kita. Kalau saudara mau baking janji, bagus, sebelum ibadah ini berakhir, berjanjilah kepada Tuhan. Saudara jangan takut, lu nanti kalau berjanji kok kita tidak dapat baking, justru berjanji jo nanti Tuhan tolong. Berjanji jo. Apa saudara mau janji? Kan saya sudah buktikan kepada saudara. Sampai yang orang bilang, masa lebay? Iyo, itu bukan dosa. Misalnya minum kopi, kan bukan dosa. Tapi kita sudah janji pada Tuhan. Sampai sekarang nyana minum kopi. Sudah 1 tahun. Padahal dulu, 1 hari lain kali 4 gelas. Ternyata kan waktu orang bikin janji pada Tuhan, jangankan yang dosa. Yang bukan dosa, kamu bisa lawan. Minum kopi kan bukan dosa. Dan ternyata waktu kita janji pada Tuhan, kasih pada Tuhan. Sampai sekarang. Justru karena itu kita punya kesukaan. Tuhan, aku cinta padamu. Maka aku persembahkan kesukaanku. Itu. Menurut orang yang bodoh akan berpikir, ini pendeta ini lebay. Mana-mana bangku. Orang yang jatuh cinta akan melakukan apa saja untuk yang dia cintai. Tuhan, ini kesukaanku. Ya, kurangnya nak mau bilang itu kita pecinta itu kopi itu dia.
Karena engkau aku cinta, aku mau mempersembahkan yang paling aku suka. Yang rasanya tidak bisa terpisah dari kita. Oh, tidak bisa. Oh Tuhan, masa cuma ini kopi ini aku bikin kalah. Kita pecinta Yesus tidak bisa. Maka aku buat keputusan. Mulai waktu itu, saudara, Tuhan, kita persembahkan yang paling kita suka. Nah, kalau yang bukan dosa, waktu saudara bikin janji, saudara bisa baking. Kok masa saudara mau kasih biar dosa menguasaimu, dosa mengalahkanmu, daging mengalahkanmu? Betapa bodohnya kamu. Tuh, sekali lagi saudara, kopinya tidak apa-apa. Dan kita sangka siapa Tuhan? Tahu-tahu itu bukan dosa. Masa dosa kamu tidak berhenti? Harusnya janji bikin, Tuhan, ini menyakiti hatimu, aku berhenti mulai hari ini. Roh Kudus menolongku begitu. Saudara akan lihat Roh Kudus sungguh-sungguh menguasaimu. Saya bilang ke saudara, waktu saudara akhirnya boleh baking, aduh saudara, ini kan saya alami. Saudara bahagia loh karenanya, percaya. Waktu saudara bisa taati Tuhan, bisa lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, saudara bahagia karenanya. Oh Tuhan tolong, ya. Biarkan ini sungguh-sungguh menguasai dirimu. Jangan biarkan justru saudara dengar Tuhan bilang, baking jo Tuhan suka, baking jo mana-mana Pak Angko. Yang sampai Tuhan mesti bicara begitu pada orang. Dia pasti ada di sini.